Lee Joon-gi lahir tanggal 17 April tahun 1982 adalah aktor, penyanyi, penari, dan model Korea Selatan. Dia menjadi terkenal pada peran utama pertamanya sebagai badut dalam film The King and the Clown 2005 yang diakui secara kritis. Dan mendapatkan pengakuan lebih lanjut dalam komedi romantis My Girl 2005-06. Sejak itu, ia melakukan diversifikasi ke genre lain seperti drama sejarah, saga, dan thriller aksi. Ia juga dikenal karena perannya dalam Il Jime 2008, Arang and the Magistrate 2012, Moon Lovers, Scarlet Heart Trio 2016, Lawless Lawyer 2018, dan Flower of Evil 2020. Popularitas karyanya di luar negeri, terutama di Asia, telah menjadikannya sebagai bintang halayu papan atas. Lee Joon-gi lahir di Busan, menghabiskan masa sekolahnya di dekat Jangwon. Dia pertama kali tertarik pada seni pertunjukan saat duduk di bangku SMA setelah menonton pertunjukan Hamlet. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, dia menentang keinginan orang tuanya untuk masuk universitas dan pindah ke Seoul untuk mengejar karir di industri hiburan. Selama beberapa tahun berikutnya, Lee bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu seperti meja tunggu sambil mengikuti audisi untuk peran dan juga memulai debutnya sebagai model cetak dan komersial pada tahun 2001. Dia diterima di Seoul Arts College dengan beasiswa dan lulus pada tahun 2007. Setelah peran kecil dalam beberapa drama dan film, Lee mendapat peran akting utama pertamanya dalam film tahun 2005 The King and the Clown, di mana ia berperan sebagai tokoh sejarah Gong Gil, seorang badut banci di dinasti Joseon. Film tersebut, yang meraih kesuksesan kritis dan komersial, mendorong aktor yang saat itu tidak dikenal itu menjadi bintang di seluruh Asia. Selain memenangkan berbagai penghargaan pendatang baru terbaik di Korean Film Award, Grand Bell Award, dan Baeksang Art Award, Lee juga memenangkan penghargaan aktor terbaik di Max Movie Award. Produser Lee Joon-ik mengungkapkan cerita tentang bagaimana dia memilih Lee untuk The King and the Clown, meskipun aktor yang tidak dikenal dan relatif baru. Dengan hanya melihat dia melakukan handstand, mengatakan, hanya karena handstand, Lee Joon-gi menjadi orang seperti dia. Hari ini, setelah film tersebut, Lee menjadi ikon tren anak laki-laki cantik Korea Selatan. Lee sejak mencoba untuk mengecilkan gambar Kon Minem ini, mengatakan bahwa karakternya Gong Gil dalam film merasa seperti dia berada di kaki besi sehingga ia ingin melarikan diri gambar. Setelah penampilan saya di The King and the Clown, saya menemukan diri saya di garis depan tren anak laki-laki cantik ini. Apakah itu niat saya atau tidak? Tiba-tiba, orang-orang tertarik kepada saya, dan ada semua pujian dan kritik ini pada saat yang sama. Semuanya begitu luar biasa. Saya merasa seperti saya mengambang di udara. Lee menentang pengurangan separuh kuota layar di Korea Selatan yang memungkinkan film asing diputar di bioskop pada hari-hari tertentu, sedangkan film dalam negeri diberi waktu beberapa hari lagi. Ia yakin tanpa kuota layar, The King and the Clown tidak akan sesukses bersaing dengan film luar negeri. Lee kemudian berperan dalam SBS My Girl bersama Lee Da-hae dan Lee Dong-wook. Serial komedi romantis ini menjadi hit selama penayangannya. Baik di dalam negeri maupun di seluruh Asia, semakin melambungkan Lee ke ketenaran gelombang Korea. Untuk film lanjutan Terbang, Ayah, Terbang, disutradarai oleh Choi Jong-tae dan diproduksi oleh Dine Film Guartek, dia dilaporkan dibayar 100 juta won. Relatif rendah mengingat popularitasnya yang semakin meningkat mengikuti King and the Clown. Pasalnya, kontrak tersebut ditandatangani pada awal Desember sebelum film tersebut dirilis saat Lee masih menjadi aktor yang tidak dikenal. Film ini mendapat banyak perhatian dan liputan media di kalangan penonton Tiongkok. Pada tahun 2007, Lee membuat film Korea-Jepang bersama berjudul Virgin Snow dengan aktris Jepang Aoi Miyazaki, di mana dia berperan sebagai siswa pertukaran Korea.
Virgin Snow berhasil menempati posisi ke-9 di tanggal lagu box office dan mencetak rekor penerimaan tiket baru untuk film Korea yang dirilis di Jepang. Lee kemudian menerima penghargaan bintang baru di Festival Film Internasional Hawaii ke-27. Pada tahun yang sama, ia berpartisipasi dalam film Tanggal 18 Mei yang didasarkan pada peristiwa seputar pembantaian Gwangju tahun 1980. Tanggal 18 Mei mencapai hasil box office yang luar biasa, dan kemudian dianugerahi film fitur terbaik Anggrek Emas untuk tahun 2007. Namun, ada kritik bahwa kedua produksi ini, bersama Terbang, Ayah, Terbang, tidak memenuhi harapan di box office atau memasukkan Lee dalam peran kecil. Lee juga mengambil peran utama drama pertamanya dalam drama aksi MBC Time Between Dog and Wolf, di mana ia berperan sebagai agen NIS yang pendendam dengan kekerasan. Ia memenangkan Excellence Award di MBC Drama Award 2007 untuk penampilannya. Sutradara Kim Jin Min berpendapat beberapa tahun kemudian bahwa itu adalah titik balik bagi Lee karena peran tersebut memungkinkannya untuk melepaskan citra anak laki-laki cantik dan juga menonjolkan latar belakang seni bela dirinya. Dari April hingga Juli tahun 2008, Lee memainkan peran titular dalam Iljime SBS, sebuah drama aksi periode berdasarkan cerita rakyat Tiongkok dari dinasti Ming tentang karakter bertopeng Robin Hood selama era Joseon. Episode terakhir mencapai peringkat pemirsa 31,4% dan Lee kemudian menerima penghargaan keunggulan tertinggi di SBS Drama Award 2008. Drama ini juga ditayangkan di Jepang di saluran TV Tokyo. Pada tanggal 29 Juli tahun 2008, Lee terpilih sebagai duta untuk Festival Hallyu Seoul 2008. Ia juga diangkat sebagai pejabat kehormatan sistem hukum pertama sejak konstitusi Badan Legislasi Pemerintah untuk memperingati hari jadinya yang ke-60. Pada September tahun 2008, Lee mengalami perselisihan kontrak dengan agensinya Mentor Entertainment yang dikontraknya sejak Maret tahun 2004 dalam kontrak eksklusif. Selama 5 tahun, Lee dituntut sebesar 500 juta won karena melanggar kontrak dan diduga menyembunyikan 1 miliar won dalam upaya untuk mendirikan agensinya sendiri terkait dengan manajernya. Lee membalas bahwa dia mengalami kerugian finansial yang signifikan karena perusahaannya buruk dalam menangani urusan pajak dan distribusi laba, dan dia dikatakan telah memberitahu mereka tentang pembatalan kontrak pada bulan Februari, pada tanggal 5 Agustus tahun 2009. Lee ditunjuk sebagai duta promosi organisasi pariwisata Korea. Pada tahun yang sama, dia membintangi drama aksi komedi Pahlawan, berperan sebagai reporter. Pada Februari tahun 2010, setelah kontrak Lee dengan Mentor Entertainment berakhir, dia menandatangani kontrak dengan agensi independen yang baru didirikan, JG Company. Pada tanggal 3 Mei tahun 2010, Lee mendaftar di Tentara Republik Korea untuk menjalani wajib militernya. Dia pertama kali menjalani pelatihan dasar selama 5 minggu di kamp pelatihan militer Nonsan, mendapatkan skor tertinggi dalam keahlian menembak, dan kemudian direkrut menjadi tugas aktif. Dia ditugaskan ke Departemen Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Nasional. Dia awalnya mengajukan penundaan karena dia sedang syuting Grand Prix dengan aktris Kim Tae-hee dan berperan untuk membintangi drama televisi Fight. Dia juga terpilih untuk mewakili Korea sebagai duta niat baik di Shanghai Expo 2010. Namun, administrasi tenaga kerja militer menolak dan mengirimkan pemberitahuan terakhir untuk wajib militer, yang membuatnya menarik diri dari kedua proyek tersebut. Pada bulan Agustus, Lee beradu akting dengan sesama aktor Ju Ji-hoon dalam musikal militer Voyage of Life untuk memperingati 60 tahun Perang Korea. Musikal tersebut juga diproduksi bersama oleh Kementerian Pertahanan Nasional dan Asosiasi Teater Musik Korea dan ditayangkan dari tanggal 21 hingga tanggal 29 Agustus di Teater Nasional Korea. Setelah menjalani tugas aktif selama 21 bulan, Lee diberhentikan pada tanggal 16 Februari tahun 2012 dari Badan Media Pertahanan di Yongsan-dong, Yongsan-gu, Seoul. Pada hari ia dibebas tugaskan,
Lee mengadakan fan meeting, Reunion JG, di Sangmyung Art Center, Seoul. Ini diikuti oleh tur acara penggemar di Jepang bertajuk Coming Back in Nagoya, Yokohama dan Osaka dari 16 hingga tanggal 19 Maret. Pada Mei tahun 2012, Lee beradu akting dengan Shin Min A di Betches periode horor romansa Arang dan Magistrate, proyek pertamanya setelah keluar. Serial ini sukses dan menjadi drama termahal yang dijual ke Jepang oleh MBC. Lee kemudian diakui di penghargaan drama internasional Seoul, memenangkan penghargaan aktor drama Korea luar biasa pada tanggal 27 September tahun 2012. JG Style Lee Jong-gi ditampilkan di Mnet Jepang, mendokumentasikan kembalinya Lee ke industri hiburan. Serial ini kemudian dianugerahi Grand Prize dalam kategori Korean Wave di Scapa Award 2012 di Jepang. Pada 2013, Lee membintangi film thriller aksi Two Weeks, memerankan seorang ayah yang berjuang untuk menyelamatkan putrinya dari leukemia saat melawan tuduhan pembunuhan. Dia menerima Top Excellence Award dalam kategori pria di 28 Star Award. Lee menandatangani kontrak dengan agensi manajemen baru, Namo Actors. Dia kemudian membintangi drama periode Gunman in Joseon 2014 dan memenangkan pujian kritis untuk akting dan adegan aksinya. Memenangkan aktor drama Korea luar biasa untuk kedua kalinya di penghargaan drama internasional Seoul. Drama ini menduduki peringkat teratas untuk slot waktunya dan juga mendapat perhatian di luar negeri, terutama di China yang melampaui 200 juta penayangan dalam sebulan di platform tontonan video Tencent Kiki. Ini diikuti oleh serial roman vampir Scholar Who Walks the Night pada tahun 2015, yang membuat Lee mendapatkan penghargaan Top 10 Star di MBC Drama Award. Pada tahun yang sama, dia berperan dalam film China pertamanya, Never Say Goodbye. Pada Januari tahun 2016, Lee berperan sebagai pemeran utama Wang Shou di Moon Lovers, Scarlet Heart Ryeo, sebuah remake Korea dari serial televisi China, Scarlet Heart. Drama 20 episode, dianggarkan sebesar $13 juta, tayang perdana pada tanggal 29 Agustus tahun 2016. Produksinya tidak diterima dengan baik di dalam negeri, tetapi rata-rata 100 juta penayangan kumulatif per episode selama siaran langsungnya di situs hosting video China Youku dan menyebabkan peningkatan jumlah penonton. Popularitas untuk Lee di China. Pada tanggal 1 November Lee menyelenggarakan pertemuan penggemar gratis bertajuk My Love Lee Jong-gi, di mana para penggemar dapat menonton episode terakhir Moon Lovers bersamanya. Pada Oktober tahun 2016, Lee masuk sebagai model baru untuk Lotte Duty Free Shop. Dia juga ikut membintangi drama web promosi berjudul 7 First Kisses untuk perusahaan. Lee kemudian membuat debutnya di Hollywood dengan penampilan di sequel ke-6 dan terakhir dari seri Resident Evil berjudul Resident Evil: The Final Chapter yang dirilis di seluruh dunia pada Januari tahun 2017. Pada tahun 2017, Lee membintangi drama prosedural kejahatan Tifin Pikiran Pidana, berdasarkan serial Amerika dengan nama yang sama. Penampilan aktingnya yang meyakinkan sebagai profiler kriminal membuatnya mendapat pujian dari para kritikus dan pemirsa. Pada tahun 2018, Lee kembali ke TV dan berperan dalam Lawless Lawyer, drama hukum pertamanya dan pertama kali dia memerankan seorang pengacara. Dia bertemu kembali dengan sutradara Kim Jin Min, yang sebelumnya bekerja dengannya di Time Between Dog and Wolf. Pada tahun 2020, Lee berperan dalam melodrama thriller Tifin The Flower of Evil, menyatukannya kembali dengan lawan main Criminal Minds, Moon Chae-won. Dia dipuji karena kemistrinya dengan Moon yang memerankan pasangan suami istri. Nama Lee menjadi kata kunci yang paling banyak dicari di mesin pencari domestik selama 3 minggu berturut-turut. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Good Data Corporation, untuk penampilannya, Lee dinominasikan untuk aktor terbaik televisi di Baeksang Arts Award ke-57. Pada tahun 2022, Lee kembali ke layar kecil dengan drama SBS Again My Life,
kembali ke televisi terestrial dalam 6 tahun sejak 2016. Lee menikmati belajar dan berlatih berbagai jenis seni bela diri selama waktu luangnya. Ayahnya telah mendaftarkannya untuk pelajaran seni bela diri sebagai seorang anak untuk menjauhkannya dari masalah, dan dia terus berlatih hingga dewasa, sebagian besar untuk mempersiapkan peran tertentu. Karena kemahirannya dalam taekwondo dan beberapa bentuk seni bela diri lainnya, dia jarang menggunakan pemeran pengganti untuk adegan perkelahian dan diakui dalam industri sebagai salah satu bintang aksi top negara.